saya terima nikah dan kawinnya Asma binti almarhum Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, udah boleh ngamar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Anhar di Sarjana YouTube channel. Di video kali ini, saya akan kembali membedah suatu permasalahan hukum, yaitu permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat dan sering terjadi di masyarakat, namun terkadang salah dalam mengambil sikap, salah dalam menghadapinya, dan bingung apa yang harus dilakukan ketika permasalahan tersebut terjadi. Seperti biasa, untuk mempermudah penjelasan saya akan mencoba menganalogikan apa yang saya jelaskan melalui sebuah tayangan sinetron. Nah, kenapa saya memilih tayangan sinetron? Karena di dalam tayangan sinetron itu orang-orangnya atau pemeran-pemerannya bukan nama yang sebenarnya dan juga bukan kisah yang sebenarnya. Jadi hanya sebuah settingan, hanya sebuah naskah yang diperankan dalam sebuah film. Nah, jadi kalau misalkan saya menggunakan nama-nama karakter-karakter yang ada dalam film tersebut, maka saya tidak akan ada permasalahan apa-apa, ya, karena itu bukan nama yang sebenarnya dan bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, permasalahan apa yang akan saya bedah, sinetron apa yang akan saya bedah kali ini? Ada dua sekaligus. Gitu. Yang pertama itu salah satu tayangan yang disiarkan melalui aplikasi menonton video dengan judul film Little Mom yang diperankan oleh Natasha Wilona sebagai Naura, dan juga yang kedua sebagai perbandingan karena akan ada berbeda di sini dalam pandangan hukumnya, baik hukum Islam maupun hukum positif, hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku itu nanti akan beda tata cara menghadapinya gitu. Jadi dua hal ini sangat mirip nih. Kasusnya ini sangat mirip di film Little Mom ini di mana si Naura yang diperankan oleh Natasha Wilona hamil di luar nikah, kemudian melahirkan seorang anak. Dan juga film satu lagi saya masih menggunakan sinetron Ikatan Cinta. Nah, di mana ternyata Andin itu adalah anak dari istri kedua Papa Surya. Nah, bagaimanakah status hukum keduanya? Yaitu antara Andin dan anaknya Naura. Karena dua hal ini merupakan hampir mirip. Bahkan kadang-kadang masyarakat tidak bisa membedakan mana yang disebut anak zina, mana yang disebut anak, ya itu sebagai anak gitu. Nah, akan tetapi di sini kita akan melihat dari dua sudut pandang. Langsung saja kita akan membahas bagaimana status anak di luar nikah. Nah, perlu dipahami dulu nih sebelum lebih lanjut. Saya akan menyebut anak dari Naura, Natasha Wilona di film Little Mom ini sebagai anak zina untuk membedakannya ya. Sedangkan Andin itu adalah anak luar nikah. Luar nikah yang dimaksud itu adalah pernikahan yang dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu KUA. Gitu. Jadi karena pernikahan Papa Surya dan orang tua Andin itu tidak tercatatkan di KUA, kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Andin. Gitu. Akan tetapi pernikahan Papa Surya dengan ibunya Andin itu adalah sah secara hukum agama. Gitu. Tetapi bisa dikategorikan sebagai anak luar nikah. Tetapi kalau misalkan perbedaannya di film Little Mom, Natasha Wilona itu,
itu dia benar-benar anak zina gitu. Jadi adalah anak yang lahir hasil hubungan suami istri di luar nikah gitu. Nah, ini sedikit mirip dan juga kadang membingungkan di masyarakat ini dan juga salah dalam mengambil tindakan. Nah, seperti biasa saya akan membahas secara mendetail baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara hukum Islam. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 dikatakan ayat 1, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedua, ayat 2, kedudukan anak tersebut di ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini saya ulangi. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Gitu. Artinya, di dalam undang-undang ini pasal 43 bahwa Andin itu walaupun secara sah gitu ya pernikahannya menurut agama, tapi karena tidak dicatatkan maka tidak berhak mendapatkan apapun dari sang ayah biologisnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan gitu. Pasal 43 ayat 1 ini menimbulkan permasalahan sehingga pada tahun 2010 dimohonkanlah uji material terhadap pasal tersebut dengan nomor putusan di Mahkamah Konstitusi ya, dengan nomor putusan 46/PUU strip 8 Romawi garing 2010. Di mana pemohonnya ini adalah Hajah Aisyah Mokhtar alias Macica binti Haji Mokhtar Ibrahim. Kemudian yang kedua Muhammad Iqbal Ramadan bin Murdiono. Legal standingnya keduanya ini para pemohon merupakan WNI sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, materi yang diujikannya itu dalam undang-undang tersebut, nanti kita baru jelaskan lebih dalam ya. Kita baca dulu, ini pasal tersebut sudah diujikan di Mahkamah Konstitusi, apa saja yang berubahnya nanti kita lihat. Nah, pokok permohonannya adalah pengujian konstitusionalitas. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pokok putusannya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Yang kedua, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 1 1974, ayat tersebut harus dibaca. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Nah, dari hasil uji materi tersebut mendapatkan suatu perubahan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita jelaskan dulu masalah Andin. Andin adalah anak hasil di luar perkawinan. Gitu. Akan tetapi secara hukum Islam maupun secara norma dalam putusan tersebut berarti Andin memiliki hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud di sini adalah suatu saat ayahnya meninggal, maka Andin berhak juga mendapatkan waris, yaitu dan juga keluarga ayahnya. Nah, ini baik di hukum Islam maupun di hukum positif peraturan perundang-undangan tidak ada masalah. Anak seperti ini tidak ada masalah gitu, karena hanya tidak dicatatkan saja pernikahannya di KUA gitu, akan tapi pernikahannya telah sah secara agama maupun secara negara gitu, karena sudah dilaksanakan menurut kepercayaan agamanya yaitu agama Islam. Nah, berarti
Untuk Andin ini kalau misalkan terjadi di masyarakat, ada yang nikah siri misalkan, maka si anak tetap mempunyai hubungan perdata. Misalkan si anaknya perempuan, tetap mendapatkan hak perwalian. Nah, ini jangan sampai salah nih. Ini hak perwalian ini juga saya akan jelaskan di sini biar tidak salah nanti ke depannya. Juga mendapatkan hak perwalian dari ayahnya. Gitu. Jadi ayahnya bisa menikahkan si anak ini. Gitu. Akan tetapi ini berbeda 180 derajat dengan kasus Naura atau Natasha Wilona di film Little Mom. Gitu. Anak dari Naura gitu secara peraturan perundang-undangan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang bisa dibuktikan secara biologis. Artinya apabila misalkan dites DNA dengan pacarnya ya, kalau nggak salah namanya Yuda, gitu, di tes DNA kemudian ternyata benar itu memang anak biologisnya, maka dia berhak mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, gitu. Akan tetapi bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut? Tentu saja di dalam hukum Islam hal tersebut sangat dilarang. Kenapa? Karena anak dari Naura ini merupakan anak zina. Terputuslah nasabnya dengan ayahnya. Kemudian nanti saat menikah harus seperti apa? Gitu. Maka saat menikah, walaupun misalkan si A dan si B berpacaran, kemudian melakukan hubungan-hubungan yang diinginkan, gitu, pada saat berpacaran, hamil lah si B ini. Si B hamil, kemudian pada saat hamil dinikahi oleh si A. Lahirlah seorang anak C. Maka C walaupun secara peraturan perundang-undangan memiliki hak perdata dengan ayahnya dan juga keluarga ayahnya, akan tetapi secara hukum Islam tetap terputus. Nasabnya dinasabkan kepada ibunya saja. Nah, kalau mau menikah gimana kalau anaknya perempuan? Maka yang berhak menikahkannya atau mewalikannya adalah wali hakim. Atau di sini di negara kita dilakukan oleh penghulu. Nah, itu yang berhak menikahkan. Jangan sampai saya tekankan sekali lagi. Jangan sampai si A berani-berani menikahkan anaknya tersebut. Kenapa? Karena pernikahannya tidak akan sah. Saya katakan sekali lagi, pernikahannya tidak akan sah. Berarti sepanjang pernikahan si anaknya tersebut, maka dihitung sebagai zina. Gitu. Kalau misalkan orang tuanya sayang dengan anaknya, tentu tidak akan melakukan hal tersebut ya. Jadi ini dua kasus yang berbeda. Gitu. Kalau misalkan Andin menikah, Papa Surya bisa menjadikan wali, bisa menjadi wali untuk Andin. Gitu. Tetapi di kasus Little Mom, Naura, ketika misalkan anak Naura ternyata seorang perempuan, gitu, kemudian hendak menikah, gitu, maka Yuda sebagai ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut. Akan tetapi hak-hak perdatanya, misalkan warisnya apabila dituntut di pengadilan, gitu, masih bisa didapatkan. Nah, memang ini banyak terjadi seperti ini, terutama terjadi di apabila suaminya mempunyai istri simpanan, istri kedua gitu ya. Maka hak-hak dari si anak dari istri kedua ini seringkali terabaikan oleh anak-anak dari istri pertama. Nah, banyak kasusnya ini yang terjadi, termasuk di dalam kasus Macicah Mutar yang diujikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi anak dari Macicah Mutar itu tidak bisa mendapatkan waris dari ayahnya, gitu, ayah biologisnya, karena dikatakan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa anak tersebut di luar perkawinan, maksudnya yang tercatatkan oleh negara. Nah, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ternyata menyatakan apabila anak tersebut dapat dibuktikan secara biologis, secara ilmu pengetahuan, nah akhirnya makamnya orang tuanya itu dibongkar lagi untuk dilakukan uji DNA, uji sampel DNA. Apabila memang ada kecocokan, maka dia mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu tetap mempunyai hubungan keperdataan, hubungan kekeluargaan dengan ayahnya dan juga keluarga ayahnya. Itu di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, gitu. Tetapi di hukum Islam tetap tidak mendapatkan hal tersebut, yaitu tidak mendapatkan waris, tidak mendapatkan wali, gitu. Kalau misalkan anak perempuannya tidak bisa diwalikan,
yaitu tidak bisa mendapatkan waris itu dalam hukum Islam. Karena anak zina itu, ya contoh kasusnya itu yang ditelemam, sedangkan yang ikatan cinta itu bukan dikategorikan sebagai anak zina. Gitu. Anak zina itu secara hukum Islam sudah terputus. Gitu. Makanya untuk para kaum muda milenial tetap berhati-hati dalam bergaul, jangan sampai kebablasan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yang pertama. Baik anak di luar perkawinan di si Andin dan juga anak zina. Gitu ya, anak dari Naura. Secara peraturan perundang-undangan keduanya mendapatkan hak keperdataan, hak yang sama sebagai anak dari ayahnya yang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, secara biologis, ayah biologisnya ya. Nah, akan tetapi di dalam hukum Islam, Andin tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak karena sudah ibunya dengan ayahnya menikah secara agama, secara sah, hanya tidak dicatatkan. Nah, akan tetapi untuk anak dari Naura, kalau misalkan anaknya perempuan, saya juga nggak tahu ya anaknya perempuan atau laki-laki, saya kurang mengikuti juga filmnya. Gitu. Kalau misalkan anaknya perempuan, maka tidak bisa diwalikan oleh ayahnya. Ingat, ini anak zina, gitu, yang hasil perzinahan hamil pada saat zina itu tidak bisa diwalikan oleh ayahnya. Dan juga secara hukum Islam tidak ada hubungan dengan ayahnya, tetapi dalam peraturan perundang-undangan dia memiliki hak dengan ayah biologisnya, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Nah, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali melalui Instagram saya misalkan, atau melalui kolom komentar. Silakan tanyakan saja yang kurang jelasnya di bagian mana. Insya Allah saya akan menjawab sebisa saya, semampu saya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.